Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah, khususnya kelas 5 dan kelas 6 kelompok 1. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua masih bisa selalu istiqomah untuk belajar atau thalabul ilmi, khususnya belajar Al-Quran. Anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah kemarin ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyerahkan hasil tugasnya, yaitu di mana kalian menghafal hukum tajwid dan sukun dan tanwin, yaitu dari izhar khalqi sampai dengan ikhfa haqiqi. Walaupun mungkin masih ada yang agak sedikit entah grogi atau memang belum hafal, tapi paling tidak berharap dari awal pembelajaran apa ingin kalian menguasai sampai ke akar-akarnya. Artinya apa? Biar walaupun hanya sebatas non sukun atau tanwin, tapi kalian sudah melekat di kepala kalian, agar ketika kalian baca Al-Quran, kalian sudah paham. Adapun panjang dan pendek, paling tidak kalian sudah diajarkan ketika kalian belajar pada jilid baik 3, 4, ya kan? Namun di dalam hukum tajwid kalian belum diajarkan bagaimana cara membaca dengung, bagaimana membaca yang dibaca samar, bagaimana membaca yang dimasukkan, ya kan? Di sini kalian melihat surah Al-Baqarah. Ya, alhamdulillah kemarin kalau sudah lewat semua, sudah pernah baca. Walaupun mungkin, ya maaf, masih ada banyak beberapa kalian ketika membacanya masih belum menguasai. Artinya apa? Baik makharijul huruf maupun penguasaan tajwidnya. Bagi yang sudah bisa, Bapak ucapkan terima kasih. Apalagi yang sudah menguasai, Bapak mohon dan Bapak minta kalian mengulang kembali, agar sambil kita sama-sama menunggu teman-teman kalian yang masih belum paham, masih bacanya masih belum terlalu lancar, agar mereka semua bisa sama-sama lancar dan sama-sama paham dan menguasai hukum tajwid. Anak-anak yang soleh dan solehah, seperti biasa Bapak minta walaupun nanti tidak usah dibaca atau dikirim ke Bapak harap kalian terus ketika mau mengaji atau membaca Al-Quran ataupun mau niat menghafal, usahakan selalu membaca doa awal. Karena di dalam doa awal yang kita baca, subhanallah, semua hajat kita khususnya di dalam ilmu itu sangat bagus sekali arti atau makna doa tersebut. Anak-anak yang soleh dan solehah, nanti ketika Bapak baca, kalian bisa menjawab, ya kan? Bapak hanya baca 2 ayat, tetapi kalian menjawabnya nanti dengan bukan tulisan,
tapi berupa rekaman. Gimana caranya? Contoh, Bapak akan baca ayat 6. Kalian perhatikan yang di atas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada hukum bacaan apa? Yang kedua, kenapa? Yang ketiga, bagaimana cara membacanya? Ya. Yang pertama, pertanyaannya, ada hukum bacaan apa? Yang kedua, kenapa? Yang ketiga, bagaimana cara membacanya? Nah, dari ayat pertama, ayat 6 yang tadi Bapak baca, nanti kalian jawab. Contohnya, a'anzartahum, ada hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu huruf zal. Cara membacanya harus dibaca dengung dan disamar. Ya kan? Itu satu. Ya. Paham? Yang kedua, litunzirhum, ada hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu zal. Cara membacanya harus didengung dan disamar. Paham? Nanti Bapak akan baca dari halaman 10 sampai dengan 15. Kalian simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yanudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
Shadaqallahul azim. Nanti Bapak cukup kalian menjawab atau mencari hukum bacaan non sukun dan tanwin dari izhar sampai ikhfa hakiki, bebas. Izhar khalqi, idgham biguna, idgham bila guna, iqlab ataupun ikhfa hakiki. Jadi nanti dari kelima 10, 11, 12, 13, 14, dari ke-6 ayat yang Bapak baca ini, Bapak hanya minta 5. Bagaimana cara menjawabnya? Dengan merekam suara. Boleh dibuat satu kali rekam, boleh dibuat 2 kali rekam, boleh dibuat 3 kali rekam, 4 kali rekam, atau 5 kali rekam. Bebas. Sesuai kapasitas kemampuan kalian. Yang penting Bapak minta dari ke-6 ayat yang Bapak baca, Bapak minta kalian cari hukum bacaan nun sukun dan tanwin dengan cara disebut atau diucapkan. Seperti tadi ayat 6. Kalian sebut dulu contoh bacaannya. Sawa'un 'alaihim, ada hukum bacaan idhar khalqi karena ada tanwin bertemu huruf ain. Cara membacanya harus dibaca jelas. 1, ya kan? A'adzawtahum, ada hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf zal, ya. Cara membacanya harus dibaca dengung dan disamar. Terus tunzirhum, ada hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf zal. Cara membacanya harus dibaca dengung dan disamar. Ya, seperti itu. Dari nanti yang kalian cari ada di ayat 6, ayat 10 sampai dengan ayat 15. Cari 5. Ya. Ingat, dengan menjawabnya dengan kalian secara lisan, bukan tulisan. Paham? Setelah kalian perhatikan semua bacaannya, kalian sebut dulu hukum contoh bacaannya. Contohnya sekali lagi ya, ulangi di halaman 7. Azabun azim, ada hukum bacaan izhar khalqi karena ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya harus dibaca jelas. Paham? Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kalian bisa belajar atau mengaji dengan sebaik-baiknya, sekalian memahami, dan apa yang kalian pelajari ini senantiasa bermanfaat untuk diri kalian. Dan Bapak berdoa semoga kita semua selalu dijadikan oleh Allah SWT hamba-hamba yang ahli qiraat, yang selalu berpegang teguh pada kitab suci Al-Quran, dan kita selalu terjaga dari segala mara bahaya, daripada godaan syaitan, jin yang terkutuk, serta daripada sifat-sifat buruk, baik dengki, ujub atau bangga, takabur, riya, hasud, semua yang disebut dengan penyakit hati. Dan dengan kita selalu belajar Al-Quran, kita semua kelak mereka syafaatnya bukan hanya di dunia tapi juga di alam kubur, bahkan di hari kiamat nanti.
Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.